Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami memperoleh kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu dan mampukanlah kami untuk mendengar sebagai seorang murid, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bukan sekedar memahami, senang mendengarkan firman, tetapi juga gemar menghidupi firman dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Jakarta yang kami cintai. Saya mengundang kita untuk membaca firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 11 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidakkah tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah bebas dari percabulan. Saudara ya, tema yang sangat serius, tema yang mungkin menyentuh setiap orang di berbagai zaman ya, di dalam segala usia saudara, baik itu anak kecil sampai kepada orang dewasa termasuk orang tua. Orang yang beragama bahkan termasuk sampai pada orang yang beragama, termasuk ke dalam diri orang Kristen. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percabulan ya atau cabul itu sendiri berarti keji dan kotor. Tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan. Saudara, di dalam Alkitab khususnya di dalam bacaan yang kita baca, saudara, percabulan atau cabul itu di dalam bahasa Yunaninya adalah porneia. Yang kalau kita artikan, porneia berarti melakukan praktek prostitusi, melakukan persundalan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya yang dipraktekkan oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata orang, saudara, ketika seseorang memiliki uang yang banyak, maka uang itu dapat memerintah segala sesuatu, termasuk dapat memerintah setan menjadi hamba atau pembantunya, saudara. Seolah-olah uang dapat menjadikan yang benar itu semakin bersinar dan yang salah itu menjadi benar, saudara. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan peristiwa yang sangat mengerikan, saudara. Kesalahan, dosa, kebejatan dari seseorang yang dapat disebut sebagai public figure, seseorang yang seharusnya menjadi teladan di masyarakat, namun ia melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal, dan saudara dengan begitu mudahnya ia menggunakan kekuatan uangnya, kekuatan jabatannya untuk membenarkan dirinya, saudara. Seolah-olah benar kata orang bahwa uang dapat menutupi kesalahan,
bahkan uang dapat menjadikan diri seseorang yang berdosa itu benar. Nah, kita juga sering mendengarkan ada orang yang berkata ketika orang memiliki kehidupan ritual di dalam keberagamaannya sebagai orang Kristen kah, atau sebagai orang yang beragama, maka dia akan kelihatan rohani. Sehingga kerohanian yang dia lakukan melalui ritual-ritual, melalui kegiatan-kegiatan agama, termasuk melalui pelayanan, dapat membenarkan kesalahannya, dapat membenarkan dosanya, perbuatannya, termasuk perbuatan yang tidak senonoh. Dalam hal ini percabulan. Saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan setiap hari. Bahkan tak jarang kita temukan orang yang mungkin pura-pura lupa. Mungkin pura-pura tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan, khususnya yang bersinggungan dengan percabulan itu, sungguh merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak lingkungannya, termasuk merusak hubungannya dengan Tuhan. Merusak hubungannya dengan Tuhan. Dan Anda bayangkan ketika hubungan kita dengan Tuhan itu rusak dan tidak diperbaiki, tidak dipulihkan, maka lambat atau cepat saudara, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan anggota keluarga kita akan rusak. Akan menjadi hubungan yang pahit dan mendatangkan duka nestapa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa firman Tuhan ini diangkat hari ini saudara? Karena ternyata percabulan itu tidak terjadi di luar sana. Percabulan tidak saja terjadi dalam diri orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau dalam diri orang-orang yang tidak beragama. Tetapi percabulan terjadi juga sampai ke dalam diri orang Kristen, orang percaya, dalam hal ini orang yang sudah ada di ruang lingkup gereja. Bukan saja jemaat, dan mungkin itu mengejutkan, tetapi para aktivis. Bukan sampai para aktivis, tapi mungkin para majelis. Bahkan bukan saja para majelis, tetapi juga sampai kepada para hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Saudara, begitu mengerikan saudara masalah percabulan ini, sehingga Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus saudara. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang dikenal sebagai jemaat yang kaya akan karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani, mereka punya berbagai macam koleksi karunia rohani. Bahkan itu dibanggakan dengan begitu luar biasa. Namun di dalam nats yang kita baca, termasuk di dalam 1 Korintus 5, 1 Korintus 6 ini saudara, Paulus menegur tokoh-tokoh agama. Bukan saja orang Kristen, tetapi tokoh-tokoh agama. Yang dapat dikatakan sebagai orang yang religius, sebagai orang yang punya kehidupan spiritual dalam artian ritual keagamaan yang baik saudara. Namun ternyata mereka tidak punya kehidupan spiritualitas yang benar. Mengapa saudara? Karena kehidupan kerohanian hanya dilihat sebatas kehidupan ritual. Menjalankan aksi tindakan agama, religius, melaksanakan tuntutan-tuntutan agama, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam nats yang tadi kita baca, saudara, terlihat jelas di dalam ayat 12. Ini seringkali disalahgunakan juga oleh pengkhotbah-pengkhotbah masa kini dalam tanda petik. Seolah-olah ini adalah perkataan Rasul Paulus dan seolah-olah ini merujuk kepada dirinya, seolah-olah ini pun merujuk kepada diri seluruh orang Kristen yang telah diselamatkan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Saudara, ayat ini saudara, seringkali disampaikan begini. Orang Kristen itu udah merdeka. Orang Kristen itu sudah bebas. Jadi sebenarnya orang Kristen bisa melakukan apa saja, nggak ada masalah. Apa saja. Tetapi bla 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 bla. Saudara, seolah-olah mereka melihat ini adalah perkataan Paulus yang serta-merta mengatakan bahwa sebenarnya Paulus pun bisa dan mau melakukan apapun itu. Apapun itu, tetapi tidak mau membuat dirinya diperbudak, saudara. Saudara, menurut para penafsir, saudara, kalimat-kalimat ini sebenarnya adalah kalimat yang ingin menyinggung jemaat di Korintus. Kalimat-kalimat yang ingin menyinggung para pemimpin atau para tokoh agama Kristen di kota Korintus, saudara. Yang mana orang-orang Kristen kala itu menganggap, saudara, asalkan sudah percaya,
Asalkan sudah diselamatkan, sudah diampuni dosa, sudah ditebus, apalagi punya rentetan kehidupan agamawi yang sempurna, maka lakukan apa saja itu tidak akan mempengaruhi. Terlebih mereka memahami bahwa sebenarnya yang diselamatkan itu adalah roh kita manusia. Sehingga tubuh kita tidak ada hubungannya dengan masalah kebangkitan, tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang kekal. Saudara, ini yang terjadi. Sehingga Paulus berani untuk berkata, kalau kamu punya semboyan bahwa segala sesuatu halal bagimu, kalau kamu punya semboyan bahwa segala sesuatu dapat kamu lakukan dengan seenaknya, tetapi harus berguna. Begitu ya. Paulus sedang mengatakan ini sesuatu yang tidak benar. Kenapa saudara? Karena Paulus melihat ada orang-orang percaya atau orang-orang Kristen atau orang-orang yang ada di rumah Tuhan. Orang-orang yang mengatakan dirinya orang percaya. Orang-orang yang mengatakan dirinya orang Kristen. Hidup di dalam percabulan. Saudara, kata percabulan di sini itu sangat terkait erat dengan yang namanya prostitusi. Ya. Dan bahkan yang menjadi pelaku cabul adalah lelaki yang membuat atau yang berbuat percabulan dengan seorang wanita. Wanita di sini tentu dapat disebut sebagai wanita yang pekerjaan sehari-harinya adalah seorang prostitusi. Ya, kalau di dalam bahasa sekarang ini disebut PSK. Saudara, dapat kita bayangkan bahwa orang yang sudah berada di dalam kehidupan ritualitas keagamaan yang terpandang, yang terlihat rohani, yang punya jabatan mungkin di dalam gereja atau rumah Tuhan, yang punya kedudukan di dalam agama Kristen, itu melakukan kehidupan dan tindakan yang seperti ini, saudara. Rasul Paulus mengangkat, saudara, tentang makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara, paling tidak inilah yang kita lihat di sini, saudara. Rasul Paulus menegur orang di Korintus. Rasul Paulus sengaja mengangkat di dalam ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nah, ini yang saya sebut di awal tadi bahwa orang-orang Korintus memiliki pandangan dualistik, saudara. Ada pandangan dualisme, saudara, yang mana mereka berkata bahwa roh itu tidak ada hubungannya dengan tubuh. Tubuh tidak ada hubungannya dengan roh. Karena yang nanti yang akan dihargai di dalam kekekalan itu roh, sedangkan tubuh tidak, saudara. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus juga adalah sebuah prototipe kebangkitan orang percaya. Bahwa tubuh orang percaya itu ada, tubuh kebangkitan. Bahwa kebangkitan orang percaya yang meninggal dunia, saudara, ketika memasuki kekekalan, ketika akan berada bersama-sama dengan Allah, itu bukan berbicara roh, tetapi tubuh, saudara, secara utuh, secara sempurna, tubuh yang disempurnakan, tubuh kemuliaan. Saudara, ini pandangan yang keliru yang diangkat oleh orang-orang Korintus, bahwa tubuh itu tidak berguna. Sehingga walaupun tubuh ini dipakai untuk percabulan, ketika tubuh ini melayani semua keinginan nafsu manusia, ketika tubuh ini menjadi hamba nafsu, hamba seksualitas dan lain sebagainya, maka nggak apa-apa. Karena tubuh ini juga akan mati habis begitu saja, nggak ada nyambung, nggak ada hubungannya dengan kekekalan, saudara. Ini yang Paulus katakan, kamu salah, tidak boleh seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa ternyata di dalam kehidupan manusia hari ini, saudara, kita seringkali terancam, ya, tersandra, tergoda dalam kehidupan percabulan, saudara. Kadangkala itu dimulai dari pikiran, ya kan? Itulah sebabnya Yesus katakan jika seorang laki-laki melihat seorang wanita, ya, dan menginginkannya, dan sungguh-sungguh menginginkannya, memikirkannya berulang-ulang. Sampai mungkin ada bagian tubuh di antara laki-laki itu yang terjadi sesuatu, saudara, itu sudah merupakan sebuah perzinahan.
Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di Indonesia, survei ya dari tahun 2016 sampai tahun 2020, maka kasus percabulan dan kasus pemerkosaan itu luar biasa. Ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu ada di tahun 2020 saja ada 6.872 kasus. Saudara, sangat mengerikan. Kementerian Kesehatan pada 2009 pernah merilis hasil penelitian perilaku seks bebas remaja di tempat yang disebut di kota-kota besar seperti di Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya. Hasilnya sangat mengejutkan, sebanyak 35,9% remaja punya teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Saudara, masalah ini ada di sekitar kita dan begitu dekat dengan kita, termasuk ada di dalam gereja. Saudara, berapa sering kita temukan suami istri, saudara, ribut, bertengkar hebat karena masalah percabulan. Berapa sering kita melihat seorang anak remaja, saudara, yang kecewa, seorang anak wanita ataupun seorang pria, saudara, yang kecewa, bahkan berakhir sebagai orang yang mati bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena masalah percabulan. Berapa banyak pekerjaan, usaha yang gagal, karir yang gagal, saudara. Kenapa? Karena percabulan. Saudara yang saya kasih, yang paling utama adalah berapa banyak orang Kristen yang tidak bisa hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. Yang hidup bersinar terang di dunia ini, gagal. Kenapa? Karena percabulan. Berapa banyak orang Kristen yang tidak menjalankan hidupnya, fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Kenapa? Karena percabulan. Kalau mungkin Bapak Ibu dengar berita, lihat di TV, YouTube, saudara, akhir-akhir ini nama-nama Kristen, tokoh-tokoh Kristen itu bermunculan di mana-mana, ya kan ya? Dan yang paling menyesakkan dada, yang paling menyedihkan adalah tokoh-tokoh Kristen ini, saudara, melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Melakukan perbuatan yang amoral, keji, bengis, kejam, saudara. Dan di dalamnya itu dibumbui dengan salah satu kata, percabulan. Satu kata, cabul. Wah, saudara, dari percabulan, dari kebiasaan manusia yang menghambakan dirinya pada nafsu, saudara, ini bisa melahirkan berbagai macam perbuatan dosa yang kejam, perbuatan kejahatan yang luar biasa. Sebagai contoh kita lihat Daud, saudara ya. Ketika Daud jatuh di dalam dosa percabulan, saudara, maka apa yang terjadi? Ada dosa yang lain yang menyusul. Segera setelah itu ada perencanaan pembunuhan. Oh, pembunuhan berencana. Aduh saudara, pembunuhan berencana oleh seorang raja. Lalu kemudian ada rekayasa bahwa seolah-olah kehamilan daripada sang wanita yang namanya Batsheba ini bukan disebabkan oleh dia, tapi gagal. Lalu rencana itu terjadi lagi, dosa, beranak, cucu dosa, saudara. Ya, kebanyakan orang berpikir begini, hanya sekali kok. Mulanya awalnya dari menonton film, dari melihat bacaan-bacaan mungkin porno dan lain sebagainya ya. Gambar-gambar porno, video-video porno. Lama-lama kemudian mulai saling video call dengan seorang wanita. Namanya disebut VCS, video call seks. Mungkin orang berpikir aman, hanya video call seks. Tidak ada sebuah sentuhan badani. Tidak ada hubungan seksual secara jasmani, saudara. Maka aman saja video call seks, saudara. Dan itu marak terjadi di mana-mana, saudara. Jangan salah. Ketika Anda sudah melakukan itu, maka sedikit lagi Anda akan masuk dan terjerembab di dalamnya. Ada orang yang berkata hanya sekali sajalah. Dan lebih celaka, saudara. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang pria. Katanya ketika dia ingin melampiaskan nafsu seksualnya, maka dia akan membayar seorang wanita PSK. Kenapa? Alasannya begini, karena kalau saya mendekati seorang wanita gadis yang bukan PSK, maka itu resikonya besar. Apa resikonya? Itu akan ada tuntutan, saudara ya. Tuntutan, karena diikat dengan suka sama suka, diikat dengan tali cinta katanya. Nah, ini panjang urusannya. Sementara saya kan sudah menikah. Jadi ada lagi orang yang kemudian memelihara sesuatu, saudara. Biasanya orang memelihara anjing, memelihara burung, memelihara ternak ataupun pets yang lain-lain.
Tapi orang ini memelihara manusia, saudara ya. Mungkin memelihara wanita, mungkin memelihara pria. Saudara, ini yang terjadi. Dan itu difasilitasi begitu rupa. Kamu diam-diam saja ya. Semua fasilitasmu akan saya penuhi, kamu diam-diam saja. Jangan bilang siapa-siapa. Nah Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam trik, berbagai macam cara di dunia ini, saudara, yang dilakukan oleh manusia untuk menyembunyikan dosanya. Yang menyembunyikan dosanya. Belum lagi saudara mendengar ada orang yang melakukan berbagai macam tindakan amal, ya, praktek amal, membantu banyak orang, menyumbangkan uang, membangun gereja, membangun panti asuhan, panti jompo, bangun sekolah. Pokoknya begitu dermawan, sangat murah hati, saudara. Namun apa yang terjadi dalam pemikiran dan hatinya? Bahwa semua yang dilakukannya ini untuk menutupi dosa. Semua yang dia lakukan ini adalah untuk mengkorting dosa. Agar dosanya dikorting. Atau bahkan lebih celaka lagi, semua yang dilakukan ini untuk menyogok Tuhan. Oh saudara, lambat atau cepat apapun yang kita lakukan, saudara. Ketika itu berhubungan dengan dosa yang muncul dari kedalaman hati dan pikiran kita, semuanya akan terkuak. Anda lihat bukan peristiwa beberapa minggu terakhir ini? Segala sesuatu yang direncanakan begitu rapi. Di backup, ada backingan yang kuat. Backingan itu enggak sembarangan, saudara. Backingan itu para orang-orang yang punya pangkat besar, saudara. Apa yang terjadi? Semuanya terbuka, saudara. Bila waktunya maka itu akan terbuka. Saudara, namun sayangnya ada banyak orang yang takut terbuka di hadapan masyarakat. Ada banyak orang yang takut kalau dilihat orang, kalau didengar orang. Sehingga sebelum dilihat orang, sebelum didengar orang, aman terkendali. Kalau ditanya bagaimana kabar? Aman terkendali. Bagaimana kabar? Semua beres. Saudara, berapa banyak orang yang memahami bahwa di dalam hatinya, saudara, itu Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus ada bersama-sama dengan dia. Allah tahu. Tuhan tahu segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, dalam pikiran, dalam hati kita, bahkan sebelum kita melakukannya. Lalu kemudian orang berpikir, karena orang lain tidak tahu, karena istriku tidak tahu, karena suamiku tidak tahu, orang tuaku, anakku, teman-teman gerejaku tidak tahu, maka tentu aman. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kekeliruan. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu dengan sangat jelas. Saudara mungkin sudah bosan mendengar berita percabulan ya saudara. Dan berita itu ada di mana-mana ya. Ada di lembaga, ada di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang pakai kedok agama saudara. Ya kan? Sekolah-sekolah yang betul-betul menghasilkan orang-orang yang seharusnya menjadi tokoh-tokoh agama. Namun pemimpin-pemimpinnya melakukan percabulan. Diancam, diam. Bahkan dengan statusnya sebagai seorang rohaniwan. Statusnya sebagai orang yang terpandang rohani, pemimpin rohani. Orang lain takut untuk mengusiknya. Dan dia pun berkata, mana mungkin aku melakukannya. Aku adalah pemimpin spiritual, nggak mungkin. Waduh saudara, sudah salah membela diri. Nah itu di luar sana. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan diri kita di hadapan Allah? Saudara, berapa banyak anak-anak muda yang hari ini pun juga sangat sulit ya ketika ditemukan mereka tidak bisa diberkati di gereja. Kenapa saudara? Karena kehidupan pacaran mereka itu telah dilalui dengan berbagai macam dosa. Sehingga mereka tidak bisa diberkati. Ya. Kenapa saudara? Karena diberkati di gereja melalui sinode GKJ dan gereja Injili pada umumnya adalah pasangan muda-mudi yang belum pernah melakukan hubungan badan. Yang belum pernah melakukan hubungan suami istri kan. Sehingga diberkati di gereja. Seharusnya ini menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kerinduan bagi pria maupun wanita yang ingin merencanakan pernikahannya di rumah Tuhan. Namun berapa banyak yang gagal. Setelah ditanya jawab, ya, setelah wawancara, percakapan pastoral, ditanyakan, apakah kalian berdua sudah pernah melakukan hubungan suami istri? Tertunduk.
cuma sekali Pak, katanya begitu kan ya. Nah Anda bayangkan ya, cuma sekali maksudnya apa? Cuma sekali yang di luar rumah. Lalu yang lain di dalam rumah Pak. Nah saudara yang saya kasih ini begitu menyedihkan. Bahwa anak-anak muda Kristen pun juga terjerembab di dalamnya. Saudara, kita harus paham bahwa hal ini tidak boleh terjadi. Kalau seseorang rindu untuk hidup mengasihi Tuhan, rindu untuk menjadikan Tuhan sebagai Allah yang kudus dalam hidupnya. Dan dia pun juga punya kerinduan, saudara. Karena dia harus tahu bahwa Allah menginginkan setiap kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu bagaimana orang percaya bisa bebas dari percabulan? Saudara, ketahuilah bahwa semuanya bisa datang dari pikiran kita. Semuanya bisa datang dari hayalan kita, bisa datang dari keinginan-keinginan kita. Baik itu wanita, pria, anak-anak, pemuda remaja, orang dewasa, termasuk orang yang sudah tua secara umur. Saudara, bisa datang kapan saja. Bisa datang kapan saja. Raja Daud, seorang yang dikatakan dekat dengan Tuhan. Seorang yang dikatakan sangat mengasihi Tuhan, saudara. Namun ada saatnya di mana ia lengah. Ada saatnya ketika ia berjalan di soto rumahnya, saudara. Ia terjebak, ia terperangkap oleh sebuah godaan dengan gerak-geriknya. Seorang wanita yang bernama Batsheba. Daud melihat awalnya di pikiran dan dia berkata dalam hatinya, cantiknya wanita itu. Siapa gerangankah orang itu? Mulai dilamunkan, dipikir-pikir dan akhirnya sampai pada kejadian. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya sangat penting bagi kita, siapapun kita, untuk selalu ingat bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Nah ini, kita harus mengingat bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ketika kita sadar bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Kita adalah orang yang berdosa. Kita orang yang harus dihukum. Kita orang yang sedang menuju hukuman kekal itu. Dibeli dengan harga yang lunas. Melalui kematian Kristus di kayu salib, saudara. Ketika kita ingat itu setiap hari, kita ingat setiap saat, siapakah aku? Aku orang yang bersalah, aku orang berdosa, aku orang terhukum. Yang dibeli, dibayar dengan lunas. Nyawa Kristus, darahnya tercurah, tubuhnya tercabik, terpaku-paku untuk engkau dan saya. Saudara, mengingat ini saudara akan menimbulkan rasa syukur, rasa terima kasih dan berkata, Tuhan, dengan apakah akan kubalas segala kebaikanmu? Iya kan? Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Saudara, dengan apa? Dengan hidup yang menyenangkan Tuhan. Itu yang menyadarkan kita setiap hari. Saudara, yang berikut apa yang harus kita lakukan, saudara? Selalu ingat dan sadar bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Saudara, ketika Tuhan membayar kita dengan harga yang lunas, maka tubuh kita itu adalah milik Tuhan. Tubuh kita menjadi milik Tuhan. Ayat 15 berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Saudara, tubuh yang akan dibangkitkan ini, saudara, tubuh yang telah menjadi milik Kristus ini, saudara, harus kita persembahkan kepada Dia. Seperti di dalam Roma, saudara berkata, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu, saudara, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Inilah ibadah kita yang sejati. Sehingga saudara, ketika orang Kristen rindu untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka ketika ia mulai digoda oleh pikiran-pikiran yang cabul, digoda oleh berbagai macam godaan di dunia ini, saudara, dia akan memohon, Tuhan, berbelas kasihanilah kepadaku, aku tidak sanggup, mohon mampukan aku. Saudara, Anda tahu bahwa kemampuan itu datang dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menang atas segala godaan. Saudara, pernah suatu ketika waktu saya pulang khotbah di Bandung, saudara, dan kebetulan gereja ini tidak punya pastori, sehingga gereja ini menyewakan saya hotel untuk menginap.
Saya ingat itu jam 11 malam setelah KKR, pulang, sudah saya datang ke loket, saudara, lapor, oke. Setelah itu saya menuju ke lift. Menuju ke lift dengan tas, masih mengenakan jas, saudara. Karena sudah larut, saya melihat di depan lift itu ada seorang wanita muda. Wanita muda dengan pakaian yang bukan pakaian yang baik-baik lah ya. Tapi rapi, saudara, rapi. Namun pakaiannya ngepres begitu dan lain sebagainya. Dengan parfum yang kelihatannya tercium begitu mahal dan tajam, saudara. Lalu kemudian saya mulai merasa sesuatu yang tidak enak. Saya bilang sama Tuhan dalam hati saya, Tuhan kuatkan saya. Ada apa ini? Ada hal yang tidak sehat ini. Lalu betul ketika pintu lift terbuka, saudara, saya masuk dan wanita ini masuk, saudara. Nah, artinya hanya saya dan wanita ini yang ada di lift. Di jam 11-an tidak ada satu orang pun yang melihat. Saudara, dan puji Tuhan saudara, lift itu harus untuk naik ke lantai, waktu itu saya di lantai 6 harus di tap ya. Dengan kartu saya tap baru lift itu bisa dipencet begitu loh. Lalu kemudian wanita itu, karena saya belum tap, wanita itu pencet nomor lantai ya. Dan kan gak bisa. Lalu saya bilang begini, loh Neng, karena di Bandung saya bilang, Neng harus pakai kartu. Lalu Anda tahu tatapannya. Ia menatap ke saya dengan tatapan yang membuat saya semakin cemas. Ia mengatakan apa? Lirikannya seperti ini. Pakai kartu Om aja boleh nggak? Waduh, saudara. Pakai kartu Om saja boleh nggak? Saudara, Anda bayangkan. Saya tiba-tiba sadar dan saya bersyukur Tuhan menyadarkan saya bahwa ada penggoda. Ada godaan besar di malam hari itu, saudara. Tinggal tap saja, lift itu naik ke lantai 6, saudara. Dan saya menjawabnya dengan kalimat apa? Emang kartu Neng di mana? Emang gak punya kartu? Saudara, ketika saya menjawab permintaannya, tiba-tiba dia sedikit mengangkat rok yang sempit itu, saudara. Lalu dia lari keluar dari lift. Saya langsung tap tutup. Saya nggak bilang begini, enggak. Saya puji Tuhan, saya naik. Setelah itu saya telepon Simu, saudara. Waduh, besoknya diceritakan, ternyata betul. Di Bandung itu ada sindikat orang-orang yang menjebak orang. Memancing orang. Dan mereka sudah punya tim, saudara. Saya diceritakan oleh tuan rumah, oleh gereja yang saya layani. Saya ceritakan peristiwa semalam. Waduh, bersyukur Bapak ditolong Tuhan. Itu jebakan Pak, walaupun Bapak itu tidak mengajaknya ke kamar, tetapi ketika Bapak tap dan naik sampai ke lantai 6, maka kalau dia tidak berhasil menggoda seseorang sampai ke kamar, maka timnya akan keluar untuk foto. Kenapa? Karena dia bukan penghuni hotel dan dia bisa naik sampai ke lantai 6 untuk memeras orang. Jadi memeras, foto bahwa saya membawa wanita ini sampai ke lantai 6. Dan itu punya sindikat yang luar biasa dan bisa menjebak dan sudah terjadi beberapa korban. Saya bilang puji Tuhan. Saudara, ketika kita peka, kita belajar memohon Tuhan. Ketika kita bergaul, ketika kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan sudah membayar kita dengan harga yang lunas, saudara. Itu akan selalu mengingatkan kita dimanapun kita berada. Kita tidak boleh menjadi orang yang takut kepada suami kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang takut kepada istri kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang takut kepada orang tua kita, takut kepada anak kita, takut kepada rekan sepelayanan, takut kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Itu percuma Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya yang harus kita takuti, satu-satunya yang kita harus hormati hanyalah Tuhan. Ketika kita berada di tempat yang bagaimanapun itu saudara, ketika kita takut kepada Tuhan. Aku takut kepadamu, aku mau mengasihimu, aku mau menghormatimu. Aku tahu aku telah ditebus dari hidupku yang sia-sia dengan darah yang mahal. Aku adalah milikmu, Tuhan jadikanlah aku milikmu. Dan aku mau supaya aku berkata engkau milikku ya Tuhan. Tidak ada yang kumiliki di bumi selain engkau ya Tuhan. Maka apapun tantangannya, apapun tawarannya, apapun godaannya, semuanya itu akan memisahkan aku. Semuanya itu akan membuat engkau sedih, engkau berduka. Maka aku harus menolaknya di dalam kuat kuasamu. Oleh sebab itu tidak ada dari kita yang mampu saudara. Namun dengan terus mengingat, meminta belas kasihan Tuhan untuk menguatkan kita. Maka kita bisa bebas dari jebakan iblis. Selain itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh berada di tempat yang salah tentunya. Dengan sengaja, saya kuat kok, saya akan pergi ke pusat-pusat yang menggoda saya. Saya mau menguji iman saya. Apakah iman saya sudah kuat atau tidak?
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Karena hanya berdasarkan kekuatan Tuhan sajalah kita mampu. Mari kita terus memohon Roh Kudus mengingatkan kita setiap hari. Dimanapun kita berada. Ketika kita punya banyak fasilitas, ketika kita menjadi orang yang sukses, saudara, godaan itu bisa datang. Godaan itu bisa datang. Semakin kita mau dekat dengan Tuhan, semakin kita mau menyenangkan Tuhan, godaan itu semakin datang bertubi-tubi. Oleh sebab itu janganlah merasa dirimu kuat, janganlah pernah engkau merasa dirimu hebat, janganlah engkau pernah merasa dirimu rohani dan iblis tidak akan menggoda engkau. Jangan. Tapi biarlah engkau terus berkata, Tuhan, bentuklah aku, terus perbaharui aku. Terus sertai aku, nyatakan kehendak-Mu dalam hidupku sehingga aku mau hidup sesuai kehendak-Mu sampai aku menutup mata, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Kan lagu itu ya, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Kita bukan menjadi orang yang tidak melakukan dosa karena takut dihukum. Bukan. Kita bukan menjadi orang Kristen yang takut melakukan dosa, yang tidak mau melakukan dosa karena takut dikutuk. Tidak mau melakukan dosa karena takut masuk neraka. Tidak mau melakukan dosa karena nanti usahaku gagal. Tidak mau melakukan dosa nanti prestasiku terhambat. Tidak mau melakukan dosa karena nanti berkat-berkat tidak tercurah dalam hidupku. Keliru, saudara. Biarlah kita menjadi orang yang tidak mau melakukan dosa. Karena kita mau menyenangkan Tuhan yang telah memberkati hidupku. Yang telah membebaskan hidupku. Yang telah menarik hidupku menjadi anaknya. Menjadi milik kepunyaannya. Biarlah ini menjadi motivasi kita seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah menjadi manusia, merasakan apa yang kami rasakan. Engkau Kristus yang telah mati di kayu salib. Engkau Kristus yang telah berkorban untuk kami. Kristus yang telah membela kami, bahkan menebus kami dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu yang mahal. Supaya kami hidup kudus tak bercacat di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jadikan kami orang yang selalu mengingat pengorbanan-Mu Kristus. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang meneladani hidup-Mu Kristus. Bahkan kami rindu untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang tidak menjadi hamba dosa. Yang tidak menjadi hamba nafsu. Yang tidak menjadi hamba percabulan. Yang tidak menjadi hamba dosa. Nilai-nilai dunia ini sedang merusak kehidupan kami. Tetapi bersama Kristus kami percaya Engkau Allah akan terus berbicara dalam hidup kami. Kehidupan Kristus akan selalu berbicara dalam kehidupan kami. Kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus harus menjadi tujuan kehidupan kami. Ketika kami melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, maka kami sedang tahu bahwa kami rindu mempraktekkan kehidupan yang indah. Karena Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit, Kristus sudah melakukan perkara yang ajaib untuk kehidupan kami. Tolonglah kami Bapa, mampukanlah kami setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.